Oke teman-teman, di dalam trading itu sebetulnya punya banyak pilihan produk teman-teman ya. Dan kadang itu bisa bikin kita bingung, terutama buat kita yang masih pengen baru mulai trading ya. Nah, produknya ada apa aja sih? Kalian tahu ya di Indonesia itu ada yang namanya saham, ada yang namanya forex, dan kemudian nggak lama ya teman-teman itu muncul yang namanya kripto gitu ya. Nah ini sering ada polemik atau ada pertanyaan yang mana yang paling cocok untuk pemula gitu ya. Kalau misalnya saya mau mulai trading, yang mana yang bisa saya pelajarin, yang saya bisa lakukan, dan kira-kira memiliki resiko yang oke lah untuk trading kayak gitu ya. Nah sebetulnya semua instrumen itu bisa dilakukan teman-teman untuk trading ya, dan tetapi di video ini gue mau jelasin kira-kira apa yang harus diperhatikan dari masing-masing instrumen, terutama buat teman-teman semua yang baru mau mulai trading ya, dan plus minusnya tuh seperti apa. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman, kalau misalnya kalian pengen coba trading forex ya tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Nah, ngomong-ngomong soal Okta teman-teman ya, kalian harus siap ya teman-teman untuk mengikuti sebuah event yang diadakan oleh Okta, dan ini eventnya tuh luar biasa banget karena ini akan ngasih kalian tuh insight-insight dalam trading yang akan dipandu teman-teman selama satu periode tertentu, yaitu namanya adalah trading conference eventnya ya. Nah, yang menariknya di trading conference ini itu kalian bakal dikasih signals per harinya ya, bakal dipandu dalam trading oleh banyak mentor ya, seperti misalnya Pak Vito, kemudian ada Bro Andre, ada Bro Dennis ya, kemudian ada Bro Samuel juga ya. Nah mereka tuh bakal bagi ilmu dalam trading, gak cuman signals doang tapi ilmu di dalam grup tersebut ya. Kemudian ada sesi live tradingnya, ada diskusinya juga ya, dan pokoknya itu semua bikin kalian paham dalam dunia trading ya. Nah kemudian kalian juga bisa dapat nanti hadiah ya, terutama nih kalau misalnya kalian mendaftarnya ya itu sebelum 30 Oktober. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat hadiah langsung ya yang bisa ditukerin sama merchandise ya senilai 5 lot ya, itu nanti hadiahnya. Kalian bisa ikutin aja atau langsung bisa daftar setelah nonton video ini, langsung daftar ke websitenya untuk ikut trading conference ya dari Okta seperti itu. Oke? Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di bawah, terus kalian bisa daftar ya, kemudian lakuin deposit pertama kalian dan kalian bisa klaim 5 lot hadiah gratis untuk ditukarkan ke merchandise cantik ya. Nah, sampai ketemu nanti teman-teman di event trading conference, oke? Nah, langsung aja ya. Hari ini gue mau sharing, gue akan sharingnya di sebelah sini saja, oke? Nah, oke. Nah, ini udah muncul. Nah, gue akan jelasin teman-teman tentang 3 perbedaan instrumen ya, yang besar aja. Di sini ada saham pertama, kemudian yang kedua itu ada forex ya, kemudian yang terakhir itu ada kripto ya. Oke, gue akan jelasin per instrumen ini yang mana yang paling cocok untuk kalian ya. Nah, saham teman-teman ya, saham itu kelebihannya, gue kasih tau kelebihannya dulu ya. Kelebihannya si saham ini tuh adalah dia itu memiliki one way trade. Oke. Jadi trade-nya itu adalah satu arah. Nah, kenapa gue bilang di sini kelebihan ya, terutama buat teman-teman yang masih pemula. Karena gini, kalau misalnya kita masih mulai trading ya, one way trade itu menjadi salah satu fasilitas untuk kita mengontrol diri kita ya. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa open posisi buy aja ya, itu otomatis kita akan lebih fokus untuk mencari buy aja, dan itu sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih baru mulai trading kayak gitu. Kemudian yang kedua dari segi resiko ya, dari resiko itu untuk manajemen risknya itu akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena dia tidak ada margin, no margin, oke? Saham itu adalah spot trading ya teman-teman, dimana uang atau modal yang kita cemplungkan itu ya nilainya segitu aja, nggak ada leverage-nya, nggak ada nilai ungkitnya gitu. Walaupun ada beberapa broker yang menyematkan sebuah fitur yang namanya margin trading, cuman sekali lagi margin trading itu pun leverage-nya tidak sebesar instrumen lainnya ya, seperti trading forex ya ataupun kripto yang futures seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan supaya kita tuh bisa mengontrol kita punya modal itu lebih bagus kayak gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, gerakannya itu tidak terlalu liar ya. Jadi pergerakannya itu stable, oke, di dalam saham. Nah, ini juga merupakan sebuah sisi positif ya. Untuk kita pemula ya, ini konteksnya sekali lagi untuk pemula dalam trading ya.
Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita pemula ya, kita tuh nggak butuh market yang terlalu liar seperti itu karena kita secara psikologi dan secara manajemen juga pasti belum siap ya, belum terlalu siap untuk menghadapi itu. Nah, makanya saham itu bisa dijadikan sebuah pilihan buat teman-teman yang baru mulai trading karena dia punya pergerakan atau volatility di dalam market itu lebih rendah, cenderung lebih rendah dan itu lebih stabil. Sehingga kita kalau misalnya trade dalam kondisi seperti itu lebih enak sebagai pemula, nggak terlalu menguras psikologis, tidak terlalu membutuhkan manajemen yang ribet-ribet seperti itu. Oke? Nah, itu adalah kelebihannya ya di dalam trading saham dan kekurangannya itu adalah mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain ya, ini dia ada jam kerjanya saham ya. Jadi kalau misalnya kita itu mau trading saham, kita sudah dipatok. Oke, lu kalau mau trading saham lu harus dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore misalnya ya. Di luar itu tidak bisa karena marketnya tutup ya, dia tidak 24 jam kayak gitu. Oke, jadi itu yang harus kalian perhatiin. Kemudian forex ya, forex atau futures. Jadi forex ini adalah sebuah instrumen trading leverage ya dan juga menggunakan margin, oke. Dan produknya itu adalah sebuah currency atau mata uang ya. Dan di dalam trading forex ini biasanya ada produk penyertanya yang lain ya seperti XAU metals ya, XAU atau silver gitu ya. XAU itu gold by the way ya, atau silver. Kemudian ada indeks gitu ya, ada Nasdaq, ada Dow Jones dan yang lainnya. Jadi ada penyertanya, yaitu sering kita bisa dibilang perdagangan futures atau perdagangan kontrak ya, kontrak berjangka teman-teman ya. Nah, kelebihannya apa? Ya memang nih kelebihan di forex ini pertama dia memiliki fleksibilitas yang tinggi ya. Kenapa? Karena forex itu buka 24 jam kali 5 hari ya. Jadi fleksibelnya itu luar biasa gitu. Kalian mau trading siang boleh, kalau misalnya kalian nggak bisa malam itu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian siang kerja, malamnya mau trading boleh ya. Jadi kalian lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, dia memiliki potensi untuk memiliki high risk dan high reward ya. High risk, high reward ya. Jadi kalau misalnya kalian ya trading sudah cukup berpengalaman ya, kalian akan menganggap forex ini menarik. Kenapa? Karena rasio resiko dengan rewards-nya itu cukup tinggi ya. Jadi kalian bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tapi jangan lupa ada penyertanya, itu resikonya juga naik ya. Cuman kalau misalnya kalian sudah berpengalaman, kalian kan bisa mengontrol resiko tersebut ya. Jadi intinya lebih banyak potensi untuk profit dari segi return percentage teman-teman di dalam forex ini dibandingkan dengan si saham tadi ya. Jadi memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar itu lebih ada di forex ya. Kemudian yang ketiga itu fast pace teman-teman ya. Di forex itu fast pace atau frekuensinya itu tinggi. Nah ini cocok sekali buat teman-teman yang mencari targetnya itu adalah harian teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat duit itu bisa di trade sehari, saya mau dapat duit gitu ya, mau dapat profit dalam sekian gitu. Nah itu bisa dilakukan di forex. Kenapa? Karena dia frekuensinya itu cepat ya. Kalian bisa masuk 1 jam itu bisa kelihatan hasil profit, apalagi kalau scalpingan dengan time frame 1 menit ya, mungkin dalam waktu 15 menit kalian udah bisa tahu hasilnya, bisa tahu kalian untung atau rugi. Dan itu cukup menarik buat teman-teman yang masih mengharap untuk mendapatkan income harian dari trading ya, atau bisa dibilang trading for living. Ini bisa jadi penyertanya gitu ya, seperti itu. Kekurangannya ya tadi ya, yang ada di yang saya sudah sebut di saham juga, dia two way trade ini mungkin bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan bagi masing-masing orang ya. Tapi di dalam pemula khususnya ya, two way trade itu cukup membingungkan ya. Kita aja dalam satu posisi aja belum tentu bisa konsisten, bisa stabil, apalagi ada 2 posisi, kalian bisa buy, bisa sell kayak gitu ya. Cuman bagi sebagai orang lagi ini merupakan kelebihan karena kembali lagi ke flexibility tadi ya. Kalian bisa lebih fleksibel, di tren naik kalian bisa cuan, di tren turun juga kalian bisa cuan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk kripto, teman-teman ya. Kripto ini sebetulnya dia adalah irisan ya teman-teman dari si saham ini, dari si forex ini. Kenapa? Karena kripto itu punya spotnya ya, punya spot trading, dia juga punya futuresnya. Kalian bisa pilih seperti itu. Dan di spotnya pun ya, pergerakannya itu tidak selambat saham ya. Jadi pergerakan di spot tradingnya itu pun itu cukup fluktuatif, punya range yang cukup besar, sehingga kalau misalnya dibandingkan dengan saham, resikonya tuh jauh lebih tinggi ya, tentunya lebih tinggi di kripto. Tetapi faktor keuntungannya juga bisa jauh lebih tinggi ya di cryptocurrency kayak gitu.
Kemudian dari sisi produk ya, dari sisi produk dari kriptonya itu jujur udah sangat banyak ya. Bahkan mungkin sekarang lebih banyak dari saham ya untuk koin-koinnya itu. Nah, kelebihan yang berikutnya adalah proses birokrasi di balik kripto ini tidak berbelit-belit, karena kan memang kripto itu kan dia itu kan decentralized ya tujuannya. Jadi itu dia ingin mempermudah semuanya ya, tanpa ada aturan dari proses pendaftarannya, dari proses withdrawal, deposit ya, semua itu akan jauh lebih easy, lebih mudah, lebih simple kayak gitu. Kemudian exchanger sekarang juga sudah banyak ya, broker itu untuk saham ya, sebuah perusahaan sekuritas itu untuk saham. Kalau di crypto itu exchanger untuk kita bertransaksi. Nah, exchanger ini juga rulesnya lebih simple ya, jadi dia tuh nggak seribet sekuritas kayak gitu loh. Jadi dia akan lebih simple dan itu akan mempermudah kita juga sebagai user atau sebagai trader di kriptonya kayak gitu. Kemudian dia juga punya fitur yang futuresnya tadi ya, kurang lebih sama seperti forex, tetapi tentu resikonya akan jauh lebih tinggi ya teman-teman, karena pergerakan spotnya aja tuh udah tinggi, apalagi futuresnya. Nah, futuresnya ini dia leverage-nya cukup tinggi ya, bisa sampai ada yang 100 kali lipat ya, ada yang 1:125 gitu ya. Jadi sudah mencapai angka segitu gitu, jadi cukup tinggi. Sehingga itu bisa dijadikan day trade juga ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih sebagai pemula ya, itu tergantung nih kalian mau pilih yang mana, tuh tergantung tujuan kalian. Kalau misalnya kalian pengen cuma cari sampingan bulanan yang nggak kalian, yang pengen aman-aman aja gitu ya, pengen jadi ini sampingan, pengen jadi ini sebuah investasi ya, itu kalian bisa pilih di instrumen saham teman-teman, karena ini akan memberikan goals itu. Cuman kalau misalnya kalian sudah mulai serius di dalam dunia trade ya, saya mau serius di dunia trading gitu ya, kalian bisa pilih instrumen forex, karena forex ini bisa memberikan kalian daily income ya, daily income dan segala macam. Cocok nggak untuk pemula? Bisa aja, forex itu bisa digunakan untuk pemula ya, asal kalian belajar yang benar. Nah, kalian bisa belajar yang benar di mana? Di channel ini ya, channel ini sudah memberikan, saya udah kasih di video-video itu banyak tentang kalau misalnya kalian mau belajar forex seperti apa. Intinya kalau kalian dunia forex, kalian harus tahu tentang manajemen dulu, karena forex itu kan memiliki likuiditas yang tinggi ya, pergerakan yang sangat liar. Otomatis senjata utama kalian itu bukan teknik, tetapi adalah manajemen ya. Ketika kalian sudah punya manajemen yang bagus, kalian belajar tentang mental, emosi dan segala macam, baru kalian bisa mencari sistem kalian terbaik untuk tradingnya itu seperti apa. Jadi manajemen itu yang paling penting di dalam forex ya. Jadi forex ini daily income, yang ngincar kalian daily income dan segala macamnya ya. Dan kripto ini kalau saya memperlakukan kripto ini sebagai pendamping teman-teman ya. Skemanya itu adalah kalau misalnya saya trade saham, saya profit di saham, saya akan lempar 60% atau 50% 50 atau 60-40 itu di forex ya, 60% di forex, 40 di kripto, atau 50-50 di forex, 50 di kripto. Hasil cuan dari saham kayak gitu. Nah, kemudian kripto itu juga ada beberapa koin yang bisa kalian gunakan untuk invest ya, seperti misalnya koin-koin besar ya, Bitcoin kita tahu ya. Kemudian Ethereum ya. Dan koin-koin besar lainnya yang memiliki fundamental yang bagus, kalian bisa jadikan itu invest ya. Jadi sebetulnya kripto ini sebuah instrumen hybrid, di mana kalau misalnya kalian mau dapat day trade-nya atau daily-nya itu bisa kalian pakai futures-nya. Kalau misalnya kalian mau dari sisi investasinya, kalian bisa dapat sahamnya. Cuman ya ingat teman-teman ya, tiga instrumen ini memiliki produk yang berbeda sekali ya, secara knowledge kayak gitu. Dan juga cara mainnya tuh berbeda ya. Kalau saham ya, kalian harus mempelajari tentang mikroekonomi ya, tentang perusahaan tersebut dan segala macam. Kalau forex itu lebih ke makronya gitu ya, lebih ke makro, kalian lihat ya kebijakan moneter dari suatu negara dan segala macam, karena itu kan mempengaruhi pergerakan currency ya. Kita ngelihatnya currency, jadi lebih ke makro. Kalau kripto itu kita lebih ke mikronya juga teman-teman ya. Mikronya tuh dari sisi foundernya, dari sisi projectnya dan segala macam, itu kita mesti mempelajari ya. Bahkan kita mesti pantengin Twitter untuk ngelihat ada info update apa dari owner-owner yang memiliki, yang berkecimpung di dunia kripto tersebut ya, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi ada yang kalian harus pelajari juga kalau misalnya kalian pengen masuk ke satu instrumen ini. Nah, kalau saham, sekali lagi, kalau kalian mau trading saham, kalian bisa cari sekuritas ya, di Indonesia banyak sekali teman-teman. Sekuritas yang bisa kalian gunakan untuk kalian bisa trading di saham ya. Kalian bisa cari aja sekuritas yang di Indonesia gitu. Kalau forex, kalian cari broker forex ya. Salah satunya adalah yang tadi gue udah bilang di awal video, yaitu Okta ya. Dan ini Okta ini lagi ada event yang sangat menarik buat teman-teman yang masih mulai trading, namanya Trading Conference, tanggal 30 besok mulainya. Jadi abis nonton video ini kalian langsung daftar aja supaya kalian bisa dipandu gitu langsung ya.
Kemudian kalau kripto itu ada exchanger yang tadi gue bilang ya, di Indonesia juga ada banyak exchanger. Ada beberapa exchanger di Indonesia, internasional juga exchangernya banyak seperti Binance dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian bisa cari itu untuk mulai tradingnya. Dari sisi resikonya, saham itu tetap yang memiliki resiko yang paling rendah menurut gue gitu ya. Forex dan kripto ya kurang lebih seimbang-seimbang ya, resikonya itu tinggi ya, lebih tinggi dari si saham tentunya. Jadi tentukan ya, tentunya kalau resiko tinggi potensi rewardsnya juga lebih tinggi. Itu yang bisa kalian pertimbangkan. Oke? Jadi itu aja yang mau gue sampaikan teman-teman tentang yang namanya trading ya, instrumen apa yang bisa kalian pilih, terutama buat kalian yang baru mau mulai trading ya. Semoga ini bisa bermanfaat sekali lagi. Dan kalau misalnya kalian suka video seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, like video ini, share teman-teman kalian yang lain. Dan kalian bisa komen di bawah kalau misalnya kalian punya sesuatu yang pengen gue bahas gitu ya, pengen kalian pelajarin dan itu bisa gue bantu untuk bahas. Kalian bisa komen aja kalian mau gue bahas apa ya. Kalau misalnya gue mampu, gue pasti akan bikinin videonya untuk kalian. Oke? Thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.